Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Masih jadi masalah ya, masih menjadi berita heboh gitu ya. Ketika kemarin ada si Agus sama si Wawa live begitu, yang dimana di situ Wawa buka-bukaan begitu. Tapi Agus kok nggak sadar-sadar bahwa selama ini dimanfaatkan. Di situ sudah jelas ya bahwa rumah lunas, rumah AC, punya ini punya itu karena Agus. Tapi bagaimana sih sekarang kita dengarkan ya pengacaranya si Agus menanggapi video itu. Tapi sebelum coba kita flashback kembali sebentar ya video yang lagi viral-viralnya. Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, like, komen, dan skip. Ya, saya dapat pertanyaan dari istri Agus dan Agus, ini gimana gitu. Saya bilang udahlah, yang namanya Novi, Ine Sumargo, Pablo, Giri, udah nggak usah kita dengar lagi gitu. Mereka ini yang jelas-jelas kita dengan etiket baik aja bisa digagalin sama mereka gitu. Sekarang proses sudah jalur hukum, silakan hukum aja. Gak usah lagi podcast bareng, ketemu bareng buat apa? Ini udah 5 bulan, gak selesai-selesai, uangnya udah habis. Ngapain mau baikan lagi, uang udah habis, betul nggak? Jadi menurut saya, dan kan biang awalnya kan adalah bully membuli, mempermalukan, memposting privasi, nah kemudian melawan gitu. Akhirnya mereka konspirasi antara kuasa hukum donatur yang awalnya kuasa hukum yayasan. Jadi mereka nggak perlu lagi didengar gitu. Nggak ada satupun kebaikan yang dialami Agus atau selama saya melihat mereka ini yang menguntungkan kita tuh nggak ada. Saya ketemu itu uang udah di tangan mereka, tidak ada menguntungkan. Mereka hanya bikin surat 2 kali ingin membantu Agus. Itulah yang dipamer-pamerin sama mereka. Kami udah minta-minta Agus nggak mau. Loh, kan 2 kali mediasi kita datang. Yang bikin deadlock siapa? Ine Sumargo kan? Novi kan? Yang dia berdiri dia nggak setuju. Nah, terus apa kaitannya dengan kita? Terus mau diapain lagi? Nah, sekarang ini udah mau final ya. Cerita terbalik gitu. Kalau dulu kan dibuat mereka bersatu, kemudian berantem dengan Farhad Abbas. Nah kalau sekarang Farhad Abbasnya udah sabar, nggak terlalu banyak ngomong, tapi antara mereka berantem. Yang satu menyatakan, uang untuk 500 juta balikin. Yang satu nggak mau balikin. Lu belum sah, belum ada di SK AHU-nya, belum ada kepengurusan. Tiba-tiba yang satunya ngancam instastory. Kemudian besoknya uang masuk di sana. Sekarang mantan ketua yayasan merasa ini nggak benar, nggak boleh. Yayasan kalau nggak ke vendornya nggak bisa, nggak boleh masuk pribadi beli, nggak boleh gitu. Nah, itu kan catat. Sebenarnya rahasia keburukan, rahasia tentang pelanggaran-pelanggaran itu yang ungkap dan bongkar mereka sendiri. Nah, memang kalau dulu kisah perjuangan membela kaum lemah itu yang pertama, kaum lemah ini dilemahkan oleh orang yang kuat, orang yang pintar banget ya, merekayasa, mengatur, menceritakan, menjelekan, buzzer, semua pintar gitu. Sehingga kita yang betul-betul berjuang, kita yang serius itu kesannya nggak bagus. Bahkan ada satu kawan saya mengatakan, Farhad, kamu diketawain satu dunia. Saya satu dunia diketawain ya, padahal kasus ini kan Indonesia saja gitu. Kok dunia berarti Amerika, Jepang, Rusia itu ikut juga mentertawakan loh. Ini luar biasa, sama kayak si Agus kemarin. Kenapa seluruh dunia macam Agus? Nah kayak gitu. Ini juga diketawain di seluruh dunia. Luar biasa, kasihan ya. Lunas ya karena si Agus. Rumah gue lunas ya karena si Agus. Wawa punya siapa? Karena si Agus. Wawa punya AC ya karena si Agus.
Nah itu sebetulnya videonya ya. Kita dengarkan tanggapan dari Bang Farhat. Ini dia. Biaya rumah Wawa, terus hutang Wawa dan segala macamnya gitu untuk Wawa. Abang sendiri gimana nih Bang menanggapi hal tersebut Bang? Ya kita ambil positifnya aja. Ini kan menyangkut dunia medsos gitu ya. Memang pada kenyataannya kan dari awal itu kan Agus merasa sumbangan itu kan pribadi, tidak semata-mata rekening dia. Kemudian kalau mau memang itu sumbangan yayasan harus buat kontrak perjanjian dan rekening yayasan aja yang ditayangkan. Nah, walaupun belakangan Denny Sumargo ikutan seolah-olah seperti itulah gitu. Yang padahal dari awal dia katakan itu adalah uang Agus dan tidak boleh diambil siapapun, siapa yang mengambil. Iya, emang mau diganti Bang. 100%, kemudian disikat pada saya juga Denny Sumargo mengatakan ada penggunaan dana kurang lebih 98 juta itu dia ganti. Jadi itu dianggap tidak ada. Terus clear sih, jangan diulang-ulang lagi gitu. Terkait dengan Wawa ini nggak salah gitu, nggak ada masuk ke rekening Wawa. Memang waktu itu mereka ada tagihan untuk bayar hutang karena jaminan rumah. Dibantulah, dapat diskon, sisanya udahlah pegang aja buat mereka atau harus tinggal di situ. Nah tapi kan diganti juga sama Wawa, siap ganti sertifikat. Jadi yang ganti Denny Sumargo juga ganti, semua ganti, itu nggak ada masalah. Nah kalaupun ada video-video yang mereka bercanda itu memang hiburan Bang, orang kemarin aja. Iya. Jangan dianggap bahwa mereka itu menggunakan uang yayasan tuh sudah habis dibagikan ke NTT sana oleh oknum yang dilaporkan oleh Agus gitu. Jadi tolonglah kita ambil dengan sikap bijak bahwa mau juga Wawa ngaku dapat uang 5 miliar dari Agus ya. Ya emang kalau 5 miliar Bang. Itu adalah hiburan-hiburan saja. Bahwa rumahnya lunas gara-gara Agus, bisa uang gara-gara Agus ya kan. Tapi kan pada kenyataannya kan mereka bukan pencuri, mereka bukan. Dan sudah dilaporkan, silakan aja buktikan kalau mereka pencuri. Yang ada malu nanti. Dan itu kan ada rekening Agus gitu. Kalaupun Agus yang kepentingan berobat, kepentingan kesejahteraan dia untuk ngasih keluarga yang utangnya itu sah-sah saja. Tapi pada intinya uang itu 1,3 miliar dari yayasan dan dihabisin, bukan Agus yang menggunakan uang itu. Jadi jangan kalian membuat opini seolah-olah Agus menggunakan uang menghabiskan segalanya. Kalau menyangkut pembelian itu kan digiring oleh Noki waktu itu. Uang buat Shopee ya. Kalau digunakan rekening nomor handphone dan rekeningnya itu wajar kalau dia top up Gosen, Gojek atau aplikasi pembayaran internet dan lain sebagainya itu dari rekening itu. Tapi uangnya bukan dari situ. Jadi saya sempat lihat ya, saya ketawa-ketawa aja gitu. Artinya daripada dia baik-baik, sabar-sabar, tenang-tenang dihujat, dibuat opini begitu ya ketawa aja. Misalnya Farhat beli mobil gara-gara bela Agus, Farhat punya rumah gara-gara bela Agus, terus kenapa? Orang pikir saya menggunakan dana yayasan kan tidak. Gitu. Tapi rezeki kami terpelihara gara-gara membantu kaum lemah. Sehat dan semangat kami terpelihara gara-gara membantu. Tanpa pamrih orang yang lemah, lemah kan kira-kira seperti itu. Jadi kita ambil positifnya, itu adalah hiburan saja dan saya masih dalam batas Iya. kewajaran gitu. Ya, daripada orang yang katanya mau melindungi menjaga uang Agus, tapi menghabiskan uang Agus walaupun dengan cara-cara strategi gitu, dan dia lupa yang dihadapi atau yang dilawannya adalah orang buta, benar. orang yang butuh pertolongan, bukan butuh pernyolongan, orang yang butuh bantuan, bukan diolok-olokin, bukan dikasih kayak suapin makan, benar banget. Nggak mungkin seperti itu. Jadi terima kasih Wawa masih menghibur Agus, bercanda-bercanda sama Agus. Betul. Nikmati aja lah. Yang penting uang donasi itu kan bukan kalian habisi, tapi dia habis-habiskan gitu. Ribet banget di dalam minunatasi transfer ya, itu jelas kok yang menyumbang itu siapa namanya, yang menyumbang itu adalah siapa, apa isi pesannya pun ada yang gitu Agus. Semoga cepat sembuh Gus ya gitu ya.
ketika kemarin nangis-nangis gitu ya di podcast itu mengharapkan mutanapi bantuannya kayak gitu ya, sehingga orang kasihan. Nah setelah terkumpul dana itu kemudian kesana kemari begitu ya, dan sekarang tingkahnya kalah siapa begitu ya, yang dimana menyesal mungkin ya orang-orang yang telah berdonasi begitu sama dia ya, tapi dia nggak mau peduli gitu kan. Dia memang nggak tahu malu begitu kan ya, sama ya, satu circle ya. Semakin menarik. Kita lanjutin sebentar. Pengacara yang membuat laporan mewakili 500 pemberi kuasa gitu. Dan sekarang saya dengar mereka mau cabut. Pada saat pencabutan nanti saya akan minta gitu kepada mereka supaya hadirkan prinsipalnya, kemudian hadirkan surat basahnya. Gitu. Jangan kalian ini adalah suatu bagian dari konspirasi kerjasama dengan yayasan yang saling lempar mengadakan suatu kesepakatan sehingga hasilnya dilempar-lempar di goreng main bola, tiba golnya ujung-ujungnya didudukan Agus. Karena persoalan ini membuat pertemuan dengan Menteri Sosial jadi tidak berarti, membuat pemerintah tidak dihargai dengan mengambil keputusan. Kemudian pengacara dari pihak lawan Pak Irjen Ricky Sitohang mengatakan bahwa itu adalah cenderung ke penggelapan, bahwa para pelaku-pelaku yayasan dan bagi uang-uang donasi ini tidak ada koordinasi, tidak tanpa sepengetahuan dari Pemda, baik PJ Bupati maupun Sekda maupun keamanan maupun kepolisian. Artinya apa, Bang? Mereka hanya datang seperti orang liar yang datang, kemudian hanya memanfaatkan konten untuk kelihatan ada yang naik truk, ada yang buka-buka baju, ada yang bekerja sampai malam, ada yang drama-drama berantem, ada sandra-sandraan, dan ada yang minta kembali uang donasi. Dan tadi mengatakan belum ada legalisasi dengan cara perubahan status anggaran dasar atau perubahan pengurusan, tidak ada. Dan ini katanya menyalah aturan karena uang itu harus ditransfer ke vendor daripada yayasan. Tapi dimasukin ke rekening Gary pun mengatakan dia nggak mau, bandel nggak mau menerima, mengembalikan. Nah besoknya kembalilah kurang lebih sekitar 800 lagi ditransfer. Ini informasi dari mereka, akhirnya uang itu habis. Mereka dapat undangan dari Kementerian Sosial, mereka sudah di NTT untuk hati-hati jangan menggunakan cara. Akhirnya mereka membuat surat permohonan maaf dan tidak akan mengulangi. Tapi yang keluar beritanya adalah mereka melaporkan dan sudah secara prosedural. Nah ini yang mereka tutup-tutupi. Saya yakin mereka saat ini dalam ketakutan karena menyadari bahwa uang pengganti tidak bisa menghapuskan persoalan ini. Dan mereka harus menjadi persoalan ini baik secara hukum perdata maupun pidana. Apapun hukuman akibat daripada perbuatan ini. Tapi kan sayang. Kalian lawan adalah orang buta, orang yang tidak melihat yang harusnya kalian tonton. Datang lagi dari Elki, datanglah istrinya Alvin Lim yang nggak ngerti apa-apa, main konferensi pers mengklarifikasi. Ini kan tidak, saya ini kan kawannya Alvin. Kalau saya bilang salah satu penyebabnya kematian itu karena Alvin menggebu-gebu malam itu, ya itu kan pemikiran saya, bukan saya mewakili keluarga. Emang kalian keluarga ngasih kuasa hukum ke saya? Tidak. Dan ngapain kalian mengumumkan? Kalian yang datang ke rumah saya untuk membela Alvin dengan janji akan mengganti semua, dengan janji akan membiayai semua. Sekarang apa realisasinya? Kan tidak ada. Hanya satu kali berobat. Saya kan tahu karena saya menghargai kalian, jangan sampai kalian malu, maka saya diam. Sekarang saya umumkan bahwa pihak LQ belum pernah mengeluarkan uang selain rumah sakit sekali. Dan dengan keterbatasan sarana prasarana rumah sakit Bunda Suci, sehingga memang Agus tidak mendapat dukungan obat maksimal. Satu kali. Habis itu kita bawa konferensi pers di kantor LQ. Ternyata bukan menyangkut hanya untuk gunting pita. Agus yang disuruh gunting pita. Ingat ya Pio, ya siapa lagi? LQ. Yang buka gunting pita di kantor LQ di PIK itu Agus, ya. Kalian ini sebenarnya nggak tahu berterima kasih gitu. Saat Agus populer kalian manfaatkan gitu. Malu-maluin aja, nggak mampu membiayai akun mahal, sidangnya nggak ada yang bayar. Memang dari awal, nggak ada biaya. Nah, nggak ada biaya tuh ya. Lagi coba jangan begitulah ya. Beliau ini kan maha benar. Jadi setiap apa yang beliau lakukan ini begitu ya. Tetap jaga persatuan kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.